Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, memperdomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari mengaktualisasinya di dalam keilmuan kita masing-masing adalah niscaya. Hari ini bertepatan dengan 14 Agustus 1900, mohon maaf, 14 Agustus 2025, 64 tahun usia Praja Muda Karana. Karena itu kami mengambil gambar di sebelah kami ini dua cucu keponakan. Ya. Panggilannya saja karena namanya panjang-panjang. Yang kakaknya itu adalah Farensa, kemudian adiknya yang baru masuk SD, Vinsa. Mudah-mudahan tidak salah sebut ya, karena panggilannya sehari-hari kadang-kadang berbeda ya. Jadi yang kakaknya 1 SMP, adiknya 1 SD. Ya, mudah-mudahan semua anak-anak kita yang sekarang masih mengenakan seragam pramuka karena tuntunan dari sekolah masing-masing dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa dan gembira dengan menyambut pramuka. Pemirsa yang dicintai, dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita 22 Juli insya Allah ya, maka kita ingat dengan nama Lord Baden-Powell yang menulis Scouting for Boys tahun 1908. Beliau dianggap sebagai bapak pandu sedunia. Nah, pramuka secara singkat ya, dikenalkan di Indonesia oleh Belanda. Jadi kalau kita masih sibuk mencari asli, tidak asli ya, Indonesia, asli tidak asli Nusantara, maka pramuka tidak asli Nusantara. Sama dengan partai politik tidak asli Nusantara. Ya. Karena orang-orang tua kita itu masih sibuk cendekiawan katanya, ilmuwan katanya, akademisi katanya, maaf ya, ulama katanya, pendeta Bante, dan seterusnya katanya, masih sibuk ya, terutama saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan atau keimanan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang seringkali disebut dengan mereka itu para penghayat. Ini sibuk kalau ada konflik ya, sibuk tidak asli, karena tidak asli sebaiknya kalau ribut saja di Indonesia silahkan pergi dari Indonesia. Ada yang seperti itu. Ini kan memprihatinkan. Kita harus malu pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Mengapa harus malu? Kalau kita harus berbicara, siapakah atau organisasi apakah yang merawat, merajut tauhid dengan bagus, yang merajut teologi dengan bagus, yang merajut mengamalkan, kami maksudkan merajut itu mengamalkan agama, mengamalkan kepercayaan, mengamalkan Pancasila, bahkan mengamalkan etika, sopan santun, budi pekerti luhur,
bukan dari yang disebut tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kepercayaan, bukan. Tetapi yang dipandegani, yang dipimpin dan diakui berdasarkan Kepres nomor 238 tahun 1961 oleh Presiden Soekarno, itu adalah pramuka yang dipimpin oleh Bapak Pramuka Indonesia yang mulia Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sangat tepat karena salah satu di antara raja-raja ataupun sultan-sultan di Nusantara dan bertepatan juga dengan kemah pertama kepanduan Indonesia secara umum atau perkemahan kepanduan Indonesia umum 1941 diadakan di Yogyakarta. Jadi kalau beliau Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diangkat sebagai Bapak Pramuka, sangat amat pantas, pas, karena kepribadian beliau yang mulia ini patut diteladani oleh pramuka Indonesia. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa organisasi-organisasi lain ketika memilih ketua, ketika memilih pembina, ketika memilih penasehat, terutama ketika memilih ketua umum, tak jarang ada konflik bahkan baku hantam. Namun kehidupan pramuka mulai dari tahun 1941 hingga kini tidak ada pergolakan di dalam tubuh organisasi yang bernama pramuka. Harusnya malu para pemimpin partai, harusnya malu mereka yang menyebut dirinya tokoh agama, harusnya malu mereka yang menyebut dirinya tokoh penghayat agama asli Nusantara, harusnya malu ilmuwan, akademisi, budayawan, dan seterusnya yang masih mempersoalkan asli tidaknya seseorang Nusantara, asli tidaknya seseorang agamanya. Pramuka dari generasi ke generasi sudah melewati semua yang dipermasalahkan oleh tokoh-tokoh yang kami maksudkan. Pramuka seperti anak-anak kecil kita di samping ini, cucu-cucu kita sudah dewasa, tidak pernah mempersoalkan siapa pendiri pramuka dan siapa bapak pramuka, tetapi mereka mengamalkan agama kepercayaan masing-masing dan juga mengamalkan Pancasila. Jadi jika dasar dharma pertama adalah pramuka bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sungguh kenyataan yang ada sepanjang pramuka ada di Indonesia. Setidaknya sejak diputuskan oleh Bung Karno dengan Kepres yang kami sebutkan di muka, pramuka tidak pernah ada masalah. Selamat Hari Praja Muda karena
yang ke-64. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberkahi dan tetap menjadi teladan seperti Bapak Pramuka Indonesia Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan para Bapak Pramuka setelah beliau, Bapak Pramuka Utama. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, khususnya anak-anak kita, Praja Muda Karana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Praktek biologi dan bersama